Baik, Ibu, kita lanjutkan ya. Nanti kita lanjutkan, kita akan belajar tentang deteksi dini kekerasan seksual. Tadi kan sudah kekerasan fisik dan sebagainya. Kita lanjut ke deteksi dini kekerasan seksual. Nah, nanti ini saya punya potongan kertas kecil-kecil, Bu ya. Potongan kertas kecil-kecil ini di sini tertulis tanda-tanda anak ketika mendapatkan kekerasan seksual di sini. Nah, nanti dibagikan, nanti ibu-ibu dibaca kertas potongan kecil ini, terus nanti ditempatkan di depan saya di sini nih. Di sini tanda-tanda kekerasan seksual itu bisa dibagi jadi 3, Ibu. Yang pertama bisa dilihat dari gerak-gerak tak wajar. Itu ya. Jadi ketika anak mendapat kekerasan seksual, salah satunya bisa dilihat dari gerak-geraknya yang tidak wajar. Terus yang kedua, tanda-tandanya bisa dilihat dari tanda fisik. Terus yang ketiga, bisa juga dilihat dari tanda-tanda psikis, Bu. Nah, dari tiga-tiga ini bisa menandakan, bisa mengintimidasi, bisa mengindikasi anak ibu itu mendapatkan kekerasan seksual. Nah, di sini saya punya potongan kertas kecil, nanti dibagikan ya. Bagikan, coba kelompoknya Ibu Yati maju ke depan. Saya bagikan nih ya. Saya bagikan. Terus coba kelompoknya Ibu Susi. Saya bagikan ya, kelompok Ibu Susi ini. Untuk Ibu Susi. Bagikan. Terus kelompoknya Ibu Maria. Coba maju kelompok Ibu Maria. Nih, saya bagikan, Bu ya. Ini kelompoknya Ibu Maria saya bagikan. Baik. Saya kasih waktu 5 menit, Ibu. Waktu 5 menit untuk dibaca. Kertasnya dibaca, terus nanti masing-masing perwakilannya maju ke depan untuk ditempelkan. Kertas yang Ibu dapat itu masuknya ke ciri-ciri yang mana? Apa gerak-gerak tak wajar, apa tanda-tanda fisik, apa tanda-tanda psikis. Ya, siap Bu ya? Udah dibaca semua kan Bu ya? Baik, coba kelompoknya Ibu Yati. Nih, kelompoknya Ibu Yati dapat 2 nih. Yang pertama, kedua tangan dan kaki menyimpul erat. Tuh, masuknya kelompok mana ini, Bu? Oh, maksudnya kelompok yang ini. Berarti yang gerak-gerak tak wajar, Bu ya? Oke, ini berarti satunya kelompoknya Ibu ini memar di bagian tubuh. Ini masuknya mana, Ibu? Oh ya, berarti kata Ibu Yati, kelompoknya Ibu Yati menetapkan ke tanda fisik di sini, berarti Bu ya. Nah, terus coba kelompok Ibu Maria. Coba ditempelkan ke depan. Ibu Maria ini dapat tulisan sakit jika memakai celana dalam. Tuh, masuknya di kelompok mana, Bu? Oh, di sini. Di sini. Terus satunya kepala tertuntuk ke dalam. Ini maksudnya kemana, Ibu? Oh, ke atas, di atas berarti ya. Berarti gerak-gerak tak wajar, Bu ya. Oke, maksudnya ke gerak tak wajar. Coba satu lagi tadi Ibu Susi. Ibu Susi coba. Ibu Susi ini dapat tulisan menghisap ibu jari. Ini masuknya ke paling bawah. Oke, paling bawah. Paling bawah apa, Bu, tadi, Bu? Psikis ya. Oke, masuk ke psikis. Dan terakhir, ibu-ibu tiba-tiba jadi pendiam, gelisah dan cemas. Ini juga masuknya ke masuknya ke psikis, Pak. Oke, nah ini adalah hasil dari ibu-ibu tadi. Nah, di sini ibu-ibu bisa melihat nih. Ibu bisa melihat yang pertama ada kepala tertunduk ke dalam. Nah, betul, Bu. Nah, ketika anak ibu memiliki tanda kepala tunduk ke dalam, terus kedua tangan dan kaki menyimpul erat, mungkin ini adalah salah satu ciri-ciri anak ibu mendapatkan kekerasan seksual. Tetapi jangan langsung disimpulkan, Bu. Jangan sampai nanti ketika anak ibu kepalanya tunduk ke dalam, ibu langsung menyimpulkan, wah, jangan-jangan anak saya mendapatkan kekerasan seksual. Enggak, Bu ya. Ini adalah salah satu cirinya. Nah, ketika ibu mendapatkan ciri-ciri ini, coba cari ciri-ciri yang lainnya. Oke, misalkan gerak-geraknya udah dapet nih ciri-cirinya. Ada nggak sih ciri-ciri di fisiknya?
Kayak tadi nih yang ditempelkan nih, memar di bagian tubuh atau sakit jika memakai celana dalam. Ada enggak? Kalau enggak ada ya berarti bukan termasuk mendapatkan kekerasan seksual. Atau misalkan ada aja Pak, kepalanya tertentu ke dalam, memar di bagian tubuh. Itu tidak bisa langsung menyimpulkan Bu ya. Kita lihat juga ada enggak sih ciri-ciri psikisnya. Misalkan di sini menghisap ibu jari, apakah anak ibu sering menghisap ibu jari, sering merasa gelisah, sering merasa cemas. Tuh, kalau memang seperti itu juga, tanda pertama ada, tanda kedua tanda pertama gerak-gerak tidak wajar ada, tanda kedua fisik ada, tanda ketiga psikis ada. Nah, ketika tanda tiga ini ada, baru coba ibu kasih tahu ke anaknya, bertanya ke anaknya apa sebenarnya yang terjadi. Itu Bu ya. Jadi ini adalah tanda-tanda ketika anak mendapatkan kekerasan seksual dan ibu harus tahu karena ini penting. Karena kebiasaannya ketika anak tidak mendapatkan kekerasan seksual, itu anak tidak mau ngobrol sama ibunya karena anak juga mendapatkan tekanan baik dari yang melakukan kekerasannya maupun dari pihak yang lain. Ya Bu ya, tadi juga kita udah dibahas kan bagaimana caranya biar anak-anak kita tidak mendapatkan kekerasan seksual. Ini adalah salah satu contohnya Bu. Banyak yang lainnya juga. Misalkan sakit di bagian dubur anak. Nah, itu juga salah satu tanda fisik anak ibu. Salah satu tanda ini Bu ya. Ingat ini salah satu tanda anak ibu masih kemungkinan mendapatkan kekerasan seksual. Nah, makanya ketika hal itu terjadi, ibu-ibu khususnya peserta PKH harus tahu. Karena bagaimanapun anak itu adalah tanggung jawab orang tua dan ini adalah hal-hal yang perlu ibu pelajari. Nah, ibu harus tahu ya. Dan Pak, gimana Pak jika katanya kalau misalkan anak saya mendapatkan tanda-tanda ini tetapi ketika ditanya ternyata enggak Pak. Nah, itu juga Bu, penting tuh ya. Jadi ketika meskipun nih misalkan tanda-tandanya ada, tapi ketika ibu udah mendalami, udah nanya ke anaknya, udah nanya ke orang-orang terdekat, ternyata anak itu tidak mengalami kekerasan seksual, melainkan memang bawaan anaknya. Nah, itu juga perlu ibu pahami. Nah, ini bukan jadi patokan ketika hal-hal yang terjadi ini udah dipastikan anak itu mendapatkan kekerasan seksual. Tidak Bu ya. Jadi ini adalah hanya tanda-tanda saja. Tanda-tanda saja untuk mengindikasi bahwasanya coba anak ibu itu mendapatkan kekerasan seksual atau tidak. Coba sampai sini ada yang dipertanyakan nggak? Nah, betul tuh kata Ibu Susi. Pak, kan anak kalau misalkan mendapat kekerasan juga nggak mau mengakui tanda-tanda ini. Betul. Nah, maka dari itu ibu-ibu di sini perlu pendekatan kepada anak. Tanya baik-baik, jangan sampai ketika ibu udah mengetahui anak-anak ibu mempunyai ciri-ciri ini, ibu langsung marahi, apalagi menanyakannya secara kasar, membentak. Pasti anak akan takut. Maka dari itu, ibu juga harus mempunyai metode pendekatan ke anaknya, biar anaknya bisa mengatakan dengan sesungguhnya. Dan ini yang penting Bu, misalkan itu pun terjadi, ibu nggak boleh langsung marah. Biar anak itu, karena apa? Ketika anak itu mendapatkan kekerasan seksual yang ibu nggak ketahui, ketika ibu nanya ternyata betul, jangan sampai dimarahin. Karena udah mendapatkan kekerasan seksual, dimarahin sama orang tuanya, tapi tadi dikasih waktu untuk berbicara. Nah, setelah itu baru diselesaikan. Karena biasanya yang mendapatkan kekerasan seksual itu tidak jauh dari lingkungan. Bisa di lingkungan sekolah, bisa di lingkungan rumah, teman bermain gitu. Jangan sampai anak sudah mendapatkan kekerasan seksual, mempunyai tekanan, ibu sebagai orang tua juga memarahi anaknya langsung. Nah, ini juga tidak boleh Bu ya, karena akan menjadi beban buat si anak itu sendiri. Baik, sampai sini paham gak Bu ya? Paham. Nanti ilmu ini ibu terapkan di rumah, ketika ada tanggal dan sebagainya, karena ilmu ini sangat penting untuk menjaga anak kita, anak ibu-ibu terhindar dari kekerasan seksual. Paham Bu ya? Paham, betul, mantul. Siap.